Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Andi Fariontiani akan mereview materi motivasi pada training Bimba AIUEL. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih tanggung jawab dari relawan itu? Jadi, tanggung jawab relawan itu ada beberapa. Yang pertama, harus belajar. Nah, kenapa relawan ini harus belajar? Nah, relawan ini yang akan mempelajari modul-modul sehingga ketika kita sebagai relawan sudah paham tentang modul ini, maka akan mudah untuk mengajarkannya kepada anak. Nah, salah satu kunci juga untuk bahagia adalah dengan kita sebagai orang dewasa itu belajar supaya kita juga bisa merasa bahagia dan hari-hari kita juga menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang kedua adalah kita juga selalu berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, itu sejujurnya manfaat yang paling besar adalah manfaatnya bagi kita sendiri selain memiliki manfaat untuk orang lain. Selain itu, sebagai relawan juga kita wajib menerapkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Nah, kita harus sebagai relawan ini harus jujur, harus memiliki sifat dan sikap yang jujur, kemudian harus bertanggung jawab. Nah, karena kita telah masuk ke dalam komunitas ini, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap komunitas. Jadi caranya adalah dengan kita tadi, yaitu belajar. Nah, karena ketika kita belajar, kita sudah paham apa yang mesti kita berikan kepada anak. Dan kemudian untuk kerjasama, ini kerjasama kita kepada orang tua, anak maupun rekan sesama relawan di komunitas Bimba. Nah, terakhir adalah peduli. Nah, kepedulian di sini yang saya tangkap adalah, yang bisa saya maknai bahwasanya kita sebagai pembelajar tentunya pada Bimba ini kita peduli dengan masyarakat kita. Kita mengajak mereka bahwa terdapat Bimba yang mana ini memiliki konsep pendidikan yang begitu menyenangkan. Nah, ketika kita pada lingkungan masyarakat ini sudah merasa senang, berbahagia, tentunya dalam lingkungan ini juga tercipta hubungan yang begitu harmonis. Nah, kalau kita memiliki masyarakat yang memiliki minat baca yang tinggi, minat belajar yang tinggi, insya Allah kita kedepannya akan lebih sukses. Nah, selain itu juga kita mesti memiliki komitmen yang tinggi. Dan juga ketika kita telah menjadi seorang pembelajar, nah itu akan berdampak juga pada perbaikan diri. Kita akan semakin berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena kita adalah pembelajar yang selalu bersemangat dan bisa membawa orang lain juga untuk bersemangat. Karena kebaikan itu menular ya. Ketika kita memiliki kepribadian yang positif, insya Allah di sekeliling kita juga itu akan merasakan aura positif yang kita berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya adalah makna pada 7 poin nilai dasar Bimba. Yang pertama adalah bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi maknanya di situ kita bisa tarik kata yang paling utama adalah yang itu Bimba dan pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Jadi di Bimba ini harus berfokus pada minat anak dalam belajar. Kemudian dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar dengan metode yang sepenuhnya menyenangkan. Kedua adalah bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, kuncinya di situ ada pada anugerah. Anak adalah anugerah. Jadi kita sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepada anak.
haknya adalah apa? Yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Nah, caranya dalam memberikan kedua itu adalah dengan pemberian metode dengan penuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kemudian caranya dengan apa? Ya, caranya dengan metode bimbah. Dengan orang tua ini harus memahami paradigma bimbah. Nah, setelah itu ketika orang tua atau orang dewasa sudah mengetahui, jadi mereka juga bisa mensyukuri dan menghargai pemberian dari Tuhan. Nah, yang ketiga adalah bahwa pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan merupakan proses belajar mengajar yang wajib dilaksanakan sepanjang hayat. Nah, kenapa? Karena dengan metode belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga kita akan selalu termotivasi di dalam diri untuk selalu mengulang pembelajaran atau belajar atau pengetahuan yang kita dapatkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita akan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, meskipun kita tidak diminta untuk belajar, pastinya karena kita sudah merasakan proses belajar yang menyenangkan, nah sehingga tidak ada lagi paksaan untuk membuka kembali buku-buku kita, membuka kembali pelajaran-pelajaran yang akan begitu bermanfaat bagi kita. Nah, yang keempat adalah bahwa pendidikan secara bertahap, small step system dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak dalam proses pelaksanaan fun learning. Kenapa harus bertahap? Karena kita mengikuti kemampuannya anak dan kemauannya anak, dan secara personal itu kita bisa mengetahui karakter dan kesukaan anak masing-masing. Nah, ketika kita sudah mengetahui kesukaan anak, jadi kita mengikuti kemauannya, karena yang paling utama itu adalah bukan kita yang dimengerti anak, tapi kita yang mengerti anak. Nah, setelah pembelajaran secara bertahap dan pendekatan ini tentunya akan berdampak pada pembelajaran yang menyenangkan. Nah, poin kelima adalah bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan hak anak dan kewajiban orang dewasa. Nah, seperti sudah dikatakan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa yang berkewajiban untuk belajar adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Karena hak anak adalah bermain, merasa senang, bahagia, dan juga mendapatkan pendidikan yang menyenangkan. Nah, kenapa? Karena anak itu belum memiliki kewajiban untuk belajar, bukan anak yang mengerti kita sebagai orang dewasa, tapi kita sebagai orang dewasa yang mengerti anak. Nah, haknya anak adalah bermain, menyenangkan, merasa senang, merasa bahagia, sehingga dalam proses belajar harus bahagia. Baik, poin keenam adalah bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar sepanjang hayat. Jadi artinya karena kita telah menjadi pembelajar dan telah mengetahui bagaimana belajar yang menyenangkan, sehingga dimanapun dan kapanpun kita akan senang untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian terkait dengan seringnya kita belajar, maka kita juga akan semakin terlatih dalam penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Dan adapun konsekuensi dari kita belajar yang menyenangkan, maka kita akan terbiasa, terlatih untuk semakin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, poin terakhir, poin ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk melakukan sosialisasi kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, karena kita sudah menjadi anggota dari komunitas Bimba, oleh karena itu kita sudah mengetahui bagaimana sih metode ataupun cara belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, karena sudah berdampak pada diri kita, yaitu kita menjadi lebih bahagia dan lebih sukses dari sebelumnya. Nah, kita tugasnya lagi adalah dengan mensosialisasikan komunitas Bimba ini kepada seluruh anggota masyarakat, supaya bukan hanya kita sendiri yang merasakan kebahagiaan, tapi juga orang lain.
Nah, sekian review dari saya. Semoga kita menjadi pribadi yang tetap semangat dan terus belajar.